Assalamualaikum, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Aditya Catur Setiawan. Ya, di video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian confined space atau ruang terbatas. Banyak yang harus kita ketahui apabila bekerja di area atau di daerah kerja yang ada di dalam suatu ruangan terbatas. Banyak sekali contoh-contoh area yang bisa kita ambil, misalnya bekerja di dalam tangki, sumur, boiler, dan lain-lain. Terpenting adalah kita harus mengenali bahaya-bahaya apa saja yang kemungkinan terjadi apabila kita bekerja pada ruang terbatas. Baik, mari kita pahami pengertian confined space dan langkah-langkahnya. Langkah pertama, kenali bahaya bekerja di ruang terbatas. Pahami apakah yang dimaksud ruang terbatas. Pengertian confined space, ruang terbatas adalah ruang tertutup atau sebagian tertutup yang bertekanan atmosfer dan tidak dimaksudkan sebagai ruang kerja. Serta suatu saat mungkin memiliki atmosfer yang mengandung tingkat pencemaran berbahaya, memiliki kekurangan atau kelebihan oksigen, menyebabkan penghisapan dan memiliki cara terbatas untuk masuk dan keluar. Contohnya seperti di atas tadi. Di antaranya tangki, sumur, boiler, dan lain-lain. Yang kedua, kenali ruang terbatas di lingkungan kerja. Diperlukan seorang petugas yang terlatih dengan baik dan memiliki pengetahuan yang luas tentang ruang terbatas untuk melakukan identifikasi ruang terbatas. Laporkan ruang-ruang secara umum masuk dalam kategori ruang terbatas kepada petugas yang ditunjuk perusahaan untuk dilakukan identifikasi sekaligus daftar. Yang ketiga, waspadai gas beracun. Waspadai bahaya yang berkaitan dengan atmosfer di ruang terbatas. Bahaya atmosfer ini salah satunya dapat berupa gas beracun atau udara yang mengandung bahan-bahan pencemar pada tingkat yang berpotensi membahayakan manusia. Misalnya LEL, Lower Explosive Limit, CH4, ataupun explosive gas lainnya. Lebih dari atau sama dengan 5% konsentrasi H2S dalam udara lebih dari 10 ppm. Konsentrasi CO dalam udara lebih dari 25 ppm. Residu minyak atau bahan kimia lain yang mudah terbakar. Yang keempat, waspadai bahaya rendah tingkat konsentrasi oksigen. Waspadai tingkat konsentrasi oksigen saat bekerja di ruang terbatas. Menipisnya konsentrasi oksigen karena desakan karbon dioksida, nitrogen atau gas lainnya dapat membuat sesak napas dan pingsan. Tingkat konsentrasi oksigen berpotensi membahayakan jika konsentrasi oksigen di dalam udara kurang dari 19,5%. Pastikan tingkat konsentrasi oksigen tidak berada di luar range 19,5% sampai 23,5% dari volume udara. Yang keenam, waspadai tingkat tingginya konsentrasi oksigen. Waspadai tingkat konsentrasi oksigen saat bekerja di ruang terbatas. Tingginya tingkat konsentrasi di dalam udara dapat memicu terjadinya kebakaran atau ledakan. Hal tersebut dikarenakan oksigen merupakan salah satu unsur pembentuk api selain panas dan sumber penyalaan. Sehingga dengan tingginya tingkat oksigen dalam udara akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran atau ledakan. Waspadai bahaya berhubungan dengan peralatan. Waspadai bahayanya mengenai hal ini, karena bahaya ini kemungkinan bersumber dari isolasi peralatan dan peralatan yang kurang tepat. Misalnya perkakas listrik portable, mixer atau shaker. Bahaya yang bersumber pada peralatan ini akan dapat diidentifikasi. Salah satunya dengan cara membuat analisis keselamatan kerja yang benar sebelum pekerjaan di ruang terbatas dilakukan. Waspadai bahaya yang berkaitan dengan akses. Tolong diperhatikan, ini waspadai bahaya yang berkaitan dengan akses keluar dan masuk ke ruang terbatas. Sarana yang diperlakukan untuk masuk dan keluar mempunyai potensi baik bila penempatannya atau pemasangannya kurang tepat. Misalnya tangga dan platform menuju manhole ruangan. Bahaya yang berkaitan dengan akses ini akan teridentifikasi. Salah satunya dengan cara membuat analisis keselamatan kerja yang benar sebelum bekerja dilakukan. Pastikan pengetesan atmosfer dilakukan.
Pengetesan atmosfer yang dilakukan harus mencakup pemeriksaan kandungan oksigen serta atmosfer yang mudah terbakar dan beracun. Selain itu, perlu juga diadakan penilaian, apakah pekerjaan yang dilakukan akan berpotensi menyebabkan perubahan pada kondisi ruang terbatas. Informasi yang didapatkan akan menentukan frekuensi yang diperlukan untuk mengawasi dan mengetes atmosfer di ruang terbatas tersebut saat pekerjaan dilakukan. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan sedikitnya, semoga bermanfaat buat kita semua ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.